Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari yang baru, berkat Tuhan yang baru bagi kita hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang baru bagi setiap kami. Hari ini kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan sekali lagi untuk datang, untuk merenungkan firman Tuhan dan belajar dari firman-Mu. Engkau mau berkati perenungan firman-Mu hari ini, biarlah kami boleh mengerti dengan baik dan itu boleh kami ingat untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur 101. Penulis Gema memberi judul Pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, Mazmur 101 ini ditulis oleh Daud ketika ia baru menjadi raja atas seluruh suku Israel. Ditulis di dalam Alkitab bahwa Daud ini telah 3 kali diurapi menjadi raja. Yang pertama, ketika ia masih muda dan tinggal bersama ayahnya, dia diurapi oleh Nabi Samuel. Yang kedua, ketika dia diurapi oleh suku Yehuda, diangkat menjadi raja atas suku Yehuda ketika ia masih menetap di Hebron. Dan yang terakhir, dia diangkat menjadi raja atas seluruh suku Israel menggantikan Raja Saul. Jadi Bapak Ibu, sebelum ia menjadi raja atas seluruh suku Israel, dia telah banyak belajar dari kehidupan Raja Saul yang sebelumnya telah ditolak oleh Allah. Karena itu saudara, ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ia ingin hidupnya menjadi raja yang berkenan kepada Tuhan. Mari bersama kita baca kitab Mazmur 101. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah saudara sekalian, Mazmur ini menjadi pernyataan Daud sebagai seorang yang telah diangkat menjadi raja. Bahwa pegangan hidupnya adalah melakukan apa yang Tuhan suka dan membenci apa yang Tuhan benci. Supaya apa? Supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan berharap juga bahwa bangsa yang dipimpinnya boleh menjadi bangsa yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Saya yakin masing-masing kita diberi peran sebagai seorang pemimpin yang Tuhan tempatkan di dunia. Mungkin sebagian dari kita adalah pemimpin dalam keluarga, atau pemimpin di dalam pekerjaan kita, tempat kerja kita, atau usaha kita. Atau kita adalah pemimpin di tempat studi, atau gereja tempat kita melayani. Lalu bagaimanakah selama ini sikap kita sebagai seorang pemimpin? Menjadi seorang pemimpin itu biasanya diikuti oleh privilege atau keuntungan tertentu. Banyak pemimpin yang menikmati kekuasaannya, mengambil keputusan yang berpengaruh bagi orang yang dipimpinnya. Running the show. Mungkin mudahnya mengatur orang lain. Di mana hal ini seringkali sulit untuk membuat orang itu tidak menjadi besar kepala. Karena itu sebagai seorang pemimpin kita perlu waspada terhadap hal-hal ini, saudara. Kesombongan, sikap merasa diri paling hebat, sikap yang mungkin kurang menghargai orang lain.
Atau paling parah mungkin kita lupa, kita tidak menganggap Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, dalam menjalankan peran kita sebagai seorang pemimpin. Saudaraku, menjadi seorang pemimpin merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, kita perlu melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab kepada orang-orang yang kita pimpin, tetapi kepada Tuhan. Mari saat ini saya mau ajak kita merenungkan bersama. Ketika Tuhan tempatkan kita sebagai pemimpin dimanapun itu, apa yang menjadi pegangan hidup kita? Apakah Tuhan yang menjadi prioritas utama kita ketika menjalankan peran kita sebagai pemimpin di dunia? Saudaraku, ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, maka prioritas kita adalah bagaimana supaya kita menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Dan dengan rendah hati kita mau terus diajar dan dibimbing oleh Tuhan. Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran atau upah kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara, hendaklah kita semua boleh belajar untuk menjadi pemimpin seperti Daud, yang mau dengan rendah hati belajar dari kesalahannya, yang mengutamakan integritasnya di mata Tuhan, dan yang mau terus berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita boleh menikmati upah kita. Upah yang besar itu dari Tuhan. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang daripada Tuhan. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh kembali belajar dan diingatkan oleh firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan ingatkan kami bahwa ketika kami diberi peran sebagai pemimpin di dunia ini, itu semua semata-mata karena kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu, jangan biarkan kami menjadi pemimpin yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah ketika kami menjalankan peran kami di dunia, kami boleh melakukannya seturut dengan firman Tuhan. Kami boleh memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang senantiasa memuliakan Tuhan melalui kehidupan dan peran kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati kehidupan setiap kami, aktivitas kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.